Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat. Bertemu kembali dengan channel kami, Bella Elisiana Channel. Kali ini kami akan membahas tentang bagaimana mengurus dokumen bayi campuran, khususnya Indo-Turki yang lahir di Indonesia. Nah, disclaimer dulu, banyak sekali para wanita yang takut untuk melahirkan di Indonesia. Wanita yang nikah dengan luar negeri takut melahirkan di Indonesia karena mereka takut kalau pengurusannya itu susah, pengurusan dokumennya susah. Padahal sebenarnya pengurusannya itu hampir sama dengan kelahiran normal atau lahirnya bayi normal tanpa campuran seperti biasanya. Nah, yang pertama, jadi nanti yang sama-sama kita bahas cepat saja ya. Jadi sekarang jangan takut lagi untuk melahirkan di Indonesia, apalagi seperti kami yang merantau jauh dari mertua, jauh dari saudara. Terus di Turki itu untuk suami hanya boleh cuti 5 hari untuk melahirkan. Jadi kalau nyaman di Indonesia, is okay kalau mau melahirkan di Indonesia. Nah, yang pertama yaitu setelah bayi melahirkan, kita harus membuat KK. Jadi dulu sebelum menikah atau setelah menikah, saya belum bisa KK. Jadi, membuat KK. Pertama, kita bisa ke Dukcapil. Atau yang kotanya sudah ada layanan WhatsApp Dukcapil, kita sekarang dimudahkan dengan layanan WhatsApp itu. Kita langsung WhatsApp aja nomor yang sesuai dengan kabupatennya. Jadi kabupatennya itu kadang ada Dukcapilnya itu lewat WhatsApp. Nah, pembuatan KK ini seperti normal. Kita awalnya pisah KK dulu. Terus setelah itu kita laporkan kalau ada kelahiran baru, yaitu anak kita. Ini sebenarnya sama sih seperti kelahiran pada umumnya. Kita langsung bahas bedanya aja ya. Kalau untuk syarat-syaratnya apa, nanti di WhatsApp itu otomatis langsung tertera. Petugas minta apa aja gitu untuk difotokan, terus nanti insya Allah langsung jadi dalam bentuk PDF. Nanti kita print sendiri, terus nanti tanda tangan, udah selesai. Nah, untuk tampilan kakak untuk suami yang luar negeri, suaminya itu tidak masuk di kakak ya guys. Ini. Jadi cuma saya sama putra kami. Nah, ayahnya atau suami kita hanya tampil di keterangan ayah. Di bawah ayah kita. Kayak gini. Jadi kalau kakak kayak gitu. Oke, kakak clear ya? Setelah kakak, kita membuat akte kelahiran dan KIA. Jadi akte kelahiran ini sangat penting. Alhamdulillah sekarang ada fasilitas bidan sebagian yang gratis akte kelahiran dan KIA. Jadi pas itu akte kelahirannya yang ngurusin bidannya. Kita cuma minta surat keterangan lahir F1 atau F2, lupa, itu di kantor desa. Setelah itu nanti akte kelahiran ini yang diperlukan untuk pembuatan ikamet. Ikamet itu semacam KIA Turki atau jadi di Turki ikamet itu sangat diperlukan. Tapi kalau kita nggak terlalu perlu ini KIA-nya. KIA-nya nanti dikirim. Nah, karena kayak gini KIA-nya. KIA ini nanti langsung dikirim ke alamatnya. Kalau akte kelahiran ini nanti kayak kakak. Jadi PDF serah di PDF nanti di
di print, terus nanti kita tanda tangan kayak gitu. Oh, kita nggak tanda tangan karena barcode. Nah, untuk pembuatan Ikamet tadi, sebagian Belledia itu ada yang sulit, sebagian ada yang mudah atau sudah tahu. Nah, sistem Indonesia sekarang barcode, sedangkan Belledia, sebagian Belledia itu mintanya yang tanda tangan asli. Biasanya mereka minta keterangan kayak legalisir dulu, kayak keterangan ke notaris dulu, terus legalisir ke kedutaan Indonesia yang ada di Ankara, terus habis itu baru ke Belledia lagi. Tapi qadarullah kemarin Belledia kami itu mudah. Jadi emang dia udah tahu kalau Indonesia itu barcode sekarang. Barcode tuh otomatis sudah tanda tangannya udah pasti asli juga. Terus ya udah langsung jadi. Tapi untuk langsung jadi ini tunggu, kita harus melewati semua proses ini. Nah, setelah KIA sudah dan akte sudah, kita langsung membuat paspor. Ini khusus untuk bayi yang mau itu ya guys, mau terbang ke Turki langsung ya. Pembuatan paspor ini seperti biasa di imigrasi. Sekarang kita juga udah dimudahkan dengan online. Jadi nanti kalau baby biasanya ada prioritas, jadi kita dipercepat. Terus nanti, nah di paspor ini nanti sudah ada keterangan ibu dan bapaknya siapa. Jadi paspor ini seperti buat paspor seperti biasanya ya. Untuk afidavit, sebagian ada yang tanya gimana afidavitnya gitu. Khusus untuk paspor Republik Indonesia atau bayi pemegang paspor RI, kita nggak perlu afidavit. Afidavit itu kalau seumpamanya bayi kita paspornya Turki. Nah, kita belum tahu tuh ternyata bayi itu juga bayi Indonesia juga. Nah, itu perlu afidavit. Tapi kalau udah jelas ini paspornya paspor Indonesia, tidak perlu afidavit. Ingat, afidavit kan kayak pengakuan untuk bayi campuran bahwa dia juga warga Republik Indonesia. Jadi kalau paspornya udah Indonesia nggak perlu buat afidavit. Ini untuk mempercepat waktu ya. Jika kalau pengennya berangkat ke Turki itu udah cepet gitu. Jadi membuat paspor aja, paspor biasa. Untuk afidavit, jika udah paspor Indonesia nggak perlu. Jadi kalau seumpamanya suami kita orang Australia, terus paspor anak kita Australia, lah itu wajib afidavit. Afidavit keterangan kalau anak ini selain warga Australia, dia warga negara Indonesia. Nah, kalau Malaysia juga gitu, perlu afidavit kalau paspornya Malaysia. Tapi kalau Indonesia nggak perlu afidavit. Seperti itu. Setelah paspor selesai, kita lapor kelahiran. Lapor kelahiran ini bisa lewat email. Kita lapor ke email Kedutaan Besar Turki di Jakarta. Nah, nanti yang email wajib babanya. Jadi kita bilang kalau lahir anak kita siapa namanya, dengan bapaknya siapa kayak gitu. Nanti ada keterangannya, minta apa mereka. Nah, tujuan lapor kelahiran ini agar si anak yang baru lahir ini namanya langsung tercantum ke e-devlet babanya. Jadi nanti pas kita pembuatan ikamet lebih mudah. Karena nama anak kita ini otomatis udah terkonfirmasi di kakak babanya. Jadi kayak udah sah gitu kalau ada kelahiran baru, terus ini belum ada ikametnya, nanti tinggal dibuatkan ikamet. Jadi cuma itu aja. Setelah lapor kelahiran udah fix, udah selesai. Untuk visa kita tidak memerlukan visa. Bayinya tidak memerlukan visa. Jadi bayi ini udah ini paspor Indonesia.
dia udah warga negara Indonesia. Karena udah lapor ke kedutaan Turki di Indonesia, dia juga udah jadi warga Turki. Jadi dia nggak perlu visa sama sekali. Udah tinggal ini, setelah membuat paspor ini kita bisa langsung beli tiket atau setelah lapor baru beli tiket. Udah, semoga nanti yang ingin lahiran di Indonesia tidak was-was lagi, bisa lahiran dengan lancar, selamat, sehat. Jadi sekian video dari kami. Mohon maaf kurang lebihnya kalau ada suara-suara, karena itu baby kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mendukung channel kami dengan cara like, comment, dan subscribe. Bye-bye.